Ya, selamat pagi Sobat Pionir ya. Waduh, kenapa ada foto ini ya? Ini maksud saya. Bisa ada Wong Deso. Muncul foto Wong Deso itu. Sobat Pionir. Saya lagi screenshot fotonya tadi. Ya, mungkin itu lawakan aja. Mas Sujon ya. Sujon Amadi. Mas Sujon Amadi itu kayaknya dulu pernah gabung sama PTN terus keluar lagi. Ya, Sobat Pionir, kali ini ada video, ya sedikit tanggapan lah, video yang lagi marak di sosial media di Facebook mengenai salah satu pedagang ya, salah satu pionir ya yang sangat tertarik, dan beliau ini pemilik toko mungkin tertarik dengan bagaimana menghasilkan cuan di Pinetok ya. Ya kita ngomong lurus-lurus saja ya Sobat Pionir. Kalau kita buka usaha toko menerima koin Pi sebagai alat bayar sudah otomatis harus untung dong. Kalau nggak untung ya pasti buntung gitu. Itu aja. Kalau untung ya tunjukin gitu bahwa Anda untung sebagai pedagang jualan dengan nilai yang Anda sepakati dengan sesama pionir gitu. Tapi sebelum itu mari kita simak videonya ya. Pemasangan banner Pi ya, kita urutkan dari sana. Depot 52 Prasmanan siap menerima pembayaran koin Pi harga 30.000 sama dengan satu Pi-nya 0,000637 dengan konsensus 1 Pi 314159 yang telah dipasang oleh Bapak kita, Bapak Rojali. Ini anggota kita ini Bapak Yusan. Nah, ini Bapak Jody. Ya, itu Bapak Ambali. Ya, ini ibu-ibu kita, Bu Yuni dan Bu N. Jadi itu ya Sobat Pionir ya. Kalau kita membuka perdagangan menerima koin Pi sebagai alat bayar, ada dua faktor utama yang harus kita ketahui sebagai pedagang dalam komunitas Pi Network. Yang pertama, Anda harus tahu regulasi dalam sebuah negara atau wilayah dalam menggunakan mata uang untuk bertransaksi. Ya, Sobat Pionir ya. Kalau Anda di Indonesia, kalau Anda buka seperti ini, wajib hukumnya Anda harus tulis komunitas. Komunitas Pi ya di wilayah Anda, nama wilayahnya apa. Supaya jangan kena yang namanya pidana atau pasal. Ini bisa kena pasal berlapis kalau melakukan transaksi membuka secara umum tapi tidak menulis komunitas atau di apa namanya ini bannernya itu harus taruh komunitas Pi di wilayah Anda. Nah, supaya jangan kena pidana, karena alat bayar yang sah menurut regulasi Indonesia adalah apa Sobat Pionir? Adalah rupiah. Sedangkan Pi belum termasuk menjadi alat bayar untuk umum. Ya, itu yang pertama ya, yang pertama. Jadi kita harus menggunakan alat rupiah untuk membayar transaksi secara umum. Kalau kita menggunakan Pi, bisa sah-sah saja di antara komunitas atau ada yang namanya
pemberitahuan bahwa ini khusus barter sesama komunitas. Itu edukasi yang saya akan kupas buat teman-teman, supaya teman-teman jangan salah dan jangan kena yang namanya pidana. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau Anda ingin menukar barang, produk barang dan jasa, ya seperti ini, warung ya, prasmanan, kayaknya warung Padang ini ya. Saya lihat ini dengan 0,000 sekian pi. Ya, pertanyaan besar saya kepada pemilik warung, apakah Anda untung? Itu pertanyaan saya, apakah Anda untung? Kalau hanya sekedar promosi biar warung Anda itu terkenal atau banyak didatangi oleh pionir, ya nggak apa-apa ya. Tetapi kalau kalian sebagai pedagang berdagang dengan nilai yang nggak ada liquidnya, nggak bisa ditukar ke rupiah, percuma ya, dengan 0,000 sekian per satu mangkok ya, per satu mangkok makanan atau satu piring nasi Padang ya, harganya mungkin sekitar 25.000 ya, ditukar dengan 0,00006 tadi, saya rasa pedagangnya itu rugi. Terus ada yang mengatakan ini, ya sah-sah aja Pak, kenapa kamu yang sirik ya? Kenapa kamu Yosua yang sirik? Biarkan aja pionir bertukar dengan nilai, kan kesepakatan mereka. Nggak rugiin kamu Yosua. Bukan itu yang saya ingin sampaikan. Masalah rugi dan nggak rugi bagi saya itu nggak masalah. Bukan saya yang jalani, kalian yang jalani gitu. Yang intinya saya sampaikan, pertukaran ini adalah pertukaran kerugian, bukan berdasarkan keuntungan. Ya. Apabila Anda barter, Anda harus mendapatkan barang yang sama nilainya atau Anda sudah mengambil keuntungan sedikit daripada pertukaran tersebut. Ya, saya sudah pernah jelaskan video-video saya sebelumnya ya. Kayak martabak kemarin itu 2 bungkus dibayar cuma 0,0044 kalau nggak salah. Ya, kalau dalam rupiah itu hanya 90 rupiah kalau ikut harga sekarang. Kalau ikut GCP kena 10 juta kemarin itu yang martabak, itu nggak ikut harga GCP dia. Kalau ikut harga GCP ya pasti rugilah ya, rugi pedagangnya. Coba dimainkan logikanya. Yang suka komen di video-video saya itu ya, saya katain teman-teman itu dengan bahasa-bahasa yang agak buat teman-teman tersinggung, itu tujuan saya baik, untuk biar ya teman-teman komunitas GCP tidak terlalu jauh mengikuti hal-hal yang merugikan Anda. Sudah pasti Anda rugi. Kalau ini yang dirugikan pedagang, sedangkan pembeli pionir yang menggunakan koin pi sebagai alat barter, dia membeli, itu dia untung. Wong nggak nyampe 1 koin kok dia bisa makan enak. Padahal kalau mau dikatakan, kalau transaksi nyatanya itu, kalau yang benar gitu ya, si pedagang dia gunakan nilai di bursa, dia untung. Sudah pasti hari ini dia dapat koin, malam itu dia bisa tukar ke exchange ya, untuk membeli bahan-bahan baku untuk menyediakan lagi pelayanan ini warung kepada sesama pionir gitu. Kalau dapat nilai GCP nggak bisa lagi 1M penjualannya pun ya nggak nyampe 1 koin, 5M baru nyampe 1 koin. Coba Anda pakai logika. Ketika dia dapat 1 koin, bagaimana nasibnya si pedagang ini? Bisa nggak dia tukar untuk putaran besok? Berapa kuat modalnya dia harus dagang dengan nilai GCP? Oke lah, kalau untuk gimmick-gimmick, untuk bikin lihat dunia bahwa GCP bisa diterapkan, oke lah, kalian ikuti sama si Doris Nonce. Boleh kalian transaksi nyata dengan menggunakan nilai GCP. Berapa kuat pedagang untuk transaksi? Ya kalau pedagang warteg ini ya, warung ini atau warung Padang ini ya, hari ini dia jual rugi, besok dia jual rugi, lusa dia jual rugi, lama-lama kelamaan bangkrut, boncos, nggak bisa lagi untuk putaran. Ujung-ujungnya dia akan kecewa sama Pi Network. Itu yang saya harus lawan. Bukan dari Pi harga GCP, tapi dari Dorisin. Ya, kalian campur-campur dengan Pi itu sudah salah. Saya memisahkan ya, memisahkan gandum daripada lalang.
Paham nggak? Gandum yang kita pakai untuk buat tepung makanan itu benar. Tapi lalang ini rumput kita harus basmi. Nah, Pionir GCP ini kan lalang, rumput yang nggak benar gitu. Makanya saya pisahkan sekarang supaya teman-teman mulai paham. Kalau Anda sebagai rumput lalang ya Anda harus disingkirkan gitu. Atau Anda harus rubah diri untuk bisa ikut yang nyata gitu, yang benar gitu. Itu tujuan saya. Saya mau pisahkan nih, pionir-pionir yang benar yang ikut harga di bursa itu yang akan untung. Pionir-pionir yang menggunakan nilai di bursa, kalau dia berdagang itu dia untung. Seimbang. Yang punya koin pi kan dia dapat gratis. Dia beli satu piring nasi 25.000 dengan kalau sekarang 3.000 rupiah ya, berarti sekitar 8 pi. 8 pi dia transaksi ya, dia beli dengan 8 pi. Pedagangnya dapat 8 pi. Besok dia mau tukar lagi untuk dia mau jual lagi produknya atau barangnya bisa. Kalau ada sekitar 100 piring yang dia jual dengan nilai yang di bursa, maka dia dapat 8 kali 100 ya, yaitu 800 pi. Kalau dicairkan ya dengan rupiah ya kali aja. Kalau Anda tukar di exchange kali aja 3.400 sekarang. Tinggal dikali aja. Berapa keuntungannya? Itu pasti ada untung. Karena ya modalnya pasti 7 pi aja ya. Sedangkan untungnya 1 pi. 8 pi itu 800 pi untungnya sudah 100 pi. Modalnya 700 pi. Kalau 100 pi ya itu ya 100 kali 3.400 ya berapa? 100 kali 3.400 berapa? Berarti 340.000 keuntungannya. Kalau 100 mangkok. Untung lumayan toh. Secara nilai dagang si pedagang ini yang menerima koin pi sebagai alat bayar ya dia untung sesama komunitas. Sampai sini teman-teman sudah paham ya. Kalau masih bingung ya japri nomor WA saya ya. Japri nomor WA saya ada di tombol WhatsApp video ini dan juga ada di video di bawah sini ya. Nah, kenapa saya menggunakan harga di bursa? Ya kan memang sekenyataannya seperti itu ya. Ada yang mengatakan di bursa itu harga terlalu rendah. Gak bisa untuk komunitas. Kalian terlalu ego. Ego kalian itu. Kalian nambang gratis, maksain pedagang harus rugi. Kan ego sekali kalian sebagai pionir GCP. Gak bisa kayak gitu ya. Saya membela hak-hak pedagang. Pedagang yang jualan itu dia rugi. Belum ada bursa yang menerima koin pi ya dengan nilai GCP. Pembodohan global itu namanya sobat ya. Global, bodoh sekali kalian. Yang benar ini. Inilah yang menjadi standar nilai untuk ditetapkan satu produk itu dikenakan berapa pi. Ya, syukur masih 3.400. Ya, dulu ada proyek yang sama seperti Pinetok XRP, jumlah koinnya 100 miliar. Mulai start 40 rupiah. Selama 5 tahun masih 40 rupiah selama 4 tahun. Masuk tahun kelima baru 100 rupiah. Anda belajar itu sejarah XRP ya. Kalian tahu ini koin ini ya. Koin yang mirip dengan Pinetok. Dia sudah diciptakan, ini XRP Anda lihat ini. Diciptakan dari tahun 2014 ya. Total koinnya 100 miliar, tapi harganya 31.000 ya. Ini Anda lihat ya, 100 M supply sama kayak Pineto kan. Sedangkan yang ada yang beredar sekarang 60 miliar. Masih ada sisa 40 miliar yang masih ada di tangannya XRP developer XRP. Harganya Anda lihat 31.000. Jadi Pinetok ini ya nggak beda-beda jauh dengan XRP nanti harganya. Kecuali kalau Pinetok kapital pasarnya itu melebihi XRP. Dia bisa mencapai Bitcoin kapital pasarnya, tetapi supply yang beredar itu nggak 60 miliar, hanya 20 miliar untuk pra open mainnet itu bisa mencapai $100 per koin. Saya sudah hitung video-video saya sebelumnya. Jadi kita menggunakan rumus. Terus ada yang mengatakan begini, Yosua kamu tuh pakai rumus bursa ya, rumus kripto konvensional. Di Pinetok itu beda. Pinetok itu kripto yang inklusif.
yang modern, tidak lagi kripto konvensional. Kalian itu masih bodoh, ya. Pinetok ini masih dalam project, dalam proses. Belum terjadi namanya adopsi global yang masif, ya. Perusahaan-perusahaan besar belum mengadopsi. Baru beberapa saja. CD Games itu kemarin itu kan perusahaan kecil aja. Belum ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di e-commerce, ya, di finance itu yang belum ada yang bergabung dengan Pinetwork. Kalau kalian lihat ada 30.000 dApps yang tersedia itu becutan dari Pionir. Pionir 60 juta di luar sana yang bisa gunakan aplikasi, yang bisa mengoperasikan pembuatan aplikasi, menyediakan produk, barang dan jasa. Itu ada pionir-pionir yang punya kemampuan di situ, membuat dApps dengan AI yang ada di App Studio, membuat dApps dengan development OP. Mereka buat website, mereka cantolkan ke Pinetwork, disetujui oleh Pinetwork, maka muncullah DP2Go, muncul lagi pilot, muncul lagi hackathon, pemenang hackathon itu, ya. World Bank OP itu kan becutan pionir juga yang mendukung nilai GCP. P-Bank itu kan becutan pionir juga yang mendukung nilai GCP. Apakah benar-benar bisa membayar GCP? Saya yakin nggak bisa. Berapa duit yang mereka harus siapkan? Karena butuh liquid, butuh duit untuk bayar kalian dengan nilai GCP. Maka janji dari PTNS itu hanya pembodohan. Karena dia berapa duit yang dia punya. Dia tunjukin token-tokennya itu kan token-token honeypot token. Siapa yang nggak tahu honeypot token, ya? Token yang diciptakan sendiri, yang dibuat sendiri nilainya. Buat kelabui kalian pionir-pionir dungu yang ikut PTNS. Susah, ya. Kita kasih pandangan kebenaran, kalian nyinyir sama saya lagi. Kalian anggap saya tukang nyinyir, kalian juga tukang nyinyir. Kalian itu nyinyir kebenaran, membela kepalsuan, kebohongan, dan pendustaan gitu. Apa yang dilakukan sama Dorisin, sama antek-antek GCP itu adalah penyesatan di seluruh dunia. Cuma kalian otaknya belum kebuka sebagai pionir. Karena kalian masih diselimuti oleh pengaruh doktrinisasi kekayaan. Coba kalian sudah selaputnya dibuka sedikit, pasti kalian mulai dapat pencerahan. Ya itulah yang gabung-gabung di PTNS dengan GCP kan kebanyakan itu orang-orang yang nggak tahu tentang dunia kripto lah, baru kenal Pinetwork, kripto dari Pinetwork. Jadi susah. Mereka akan terus membela kedunguan mereka gitu. Dari si dungu Dorisin itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau mau tukar pi, kontak nomor WA saya ya. Nomor WhatsApp ini 0813772726. Saya tetap membuka pelayanan ya. Abaikan diskusi kita. Kalau Anda butuh dana dadakan, nggak ada tempat menukar, sama Yosua itu amanah, pasti akan bayar ya. Kalau juga teman-teman pengen stok koin pi, saya amanah. Kalau saya sarankan sekarang ini kita stok koin pi sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Karena kita percaya Pinetwork itu akan berharga di masa depan. Ya $100 aja kita sudah sukses ya. Oke, bye.